Hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan berjudul deserve. Ya. Apa sih artinya deserve? Ya, deserve artinya berhak mendapat, pantas dan patut menerima. Ya, bukan saya mau menerjemahkannya ya. Tapi jangan sampai nanti home ditanya firman Tuhan dapat apa? Nggak ngerti di mana. Ada catatannya nggak? Catat, tapi nggak ngerti apa? Judulnya nggak ngerti. Jadi judulnya adalah berhak mendapat dan patut menerima. Ya, itu deserve. Satu hari Daud di Goa Adulam, dia kedatangan 3 triwira, pemimpin triwiranya, 3 orang datang. Yang bernama Ishbal, Eleazar, dan Samah. 3 orang besar. Itu kalau saudara mau baca ayatnya di 2 Samuel 23, saya juga udah kasih ayatnya. Kalau boleh ditampilkan, ada di 2 Samuel 23 ayat 14 sampai 17. Saudara boleh catat dan boleh baca di rumah, karena waktu kita sempit. Daud berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang itu, rasanya enak gitu ya, luar biasa. Mungkin di dalam istirahat di Goa Adulam, habis dikejar-kejar Saul, habis dikejar-kejar mungkin bangsa Filistin. Tapi di Bethlehem itu sedang dikuasai oleh bangsa Filistin. Jadi bagaimana mesti ngambil? Tapi ketiga triwira ini, dia berani. Dia dengar pemimpinnya ingin minum. Dia menerobos. Dia menerobos ke Bethlehem, di kubu daripada musuh, dia bisa menerobos dan dia bisa ambil air minum dari perigi Bethlehem dan diberikan kepada Daud. Mungkin Daud sekedar berbicara. Tapi diberi minum air dari perigi Bethlehem, dia bilang apa? Ini enggak pantas bagiku untuk minum air dari perigi Bethlehem. Karena ini telah mempertaruhkan nyawa. 3 perwira itu mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan darahnya, kehidupannya hanya untuk ambil air untuk si Daud itu minum. Saya juga mau minum. Jadi Daud mencurahkan airnya itu bagi Tuhan karena dia enggak layak. Nah, tadi deserve dibilang itu layak. Karena dia melihat bahwa perwiranya ini berani karena tahu pemimpinnya pengen minum. Ya. Nah, kasih itu adalah pilihan. Ada yang menulis seperti itu. Tapi kalau saya bilang kasih itu adalah tindakan. Ya. Melakukan tindakan kasih pada saat kita sepertinya enggak patut melakukan atau tidak suka melakukannya. Tapi kalau kita melakukannya, tindakan kasih itu, ekspresi kasih itu lebih besar daripada waktu kita suka melakukan. Kalau kita mau menolong orang, karena waktu itu kita memang suka dan mau menolong orang yang kita tolong, dibandingkan dengan orang yang kita nggak suka kita tolong dan nggak pantas kita tolong, itu lebih besar daripada kasih yang kita suka menolong. Tuhan Yesus dan Tuhan Allah jijik kepada dosa kita. Dia lihat kita nggak pantas ditolong, tetapi karena kasihnya dia mau menolong kita dan kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan kasih itu adalah sabar. Sabar dengan apa? Nomor 1 dengan pasangan kita kalau yang sudah beristri. Kalau yang belum beristri yang pacaran dengan pacar kita. Saat dia sedang muda tersinggung, kita sabar. Itu juga kasih.
Kasih itu memberi kepada seseorang saat dia membutuhkan, bukan dia pantas menerima. Kasih itu memberikan pada saat orang itu sedang membutuhkan, bukan saat dia layak atau pantas menerima kasih itu. Ya, berikan kepada suami atau istri kita apa yang dia butuhkan dari kita. Bisa saja itu hal-hal yang sederhana. Berikan anak apa yang dia butuhkan dari kita. Kalau anak pasti, apapun yang diperlukan kita berikan. Kalau anak mau sepatu yang terkenal kita belikan. Tapi kalau emak kita atau oma kita mau sepatu terkenal, kita pikir-pikir dulu, Bata juga cukup kali. Mau jalan kemana sih oma kita? Aduh Bata, sorry, saya sebut merek. Maaf, kok jadi sebut merek saya? Ya, sepatu yang merek lain begitu ya. Berikan pada orang tua apa yang dia butuhkan. Kemarin Pastor Leo juga berbicarakan, Ruth mengumpulkan makanan untuk mertuanya. Ya, Ruth bukan hanya dia melihat mertuanya, tapi dia lihat ada Tuhan yang memelihara mertuanya. Dia bukan hanya ikat janji pada mertuanya, dia ikat janji kepada Tuhan. Aku menyembah Tuhan yang kau sembah. Dia melihat ketaatan mertuanya, menyembah Tuhan walaupun suaminya mati, anaknya mati, tapi kok masih tetap taat menyembah Tuhan. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah buat Naomi. Ya. Nah, berikan kepada orang tua apa yang dia butuhkan dari kita, bukannya karena pantas nih orang tua kita pantas dulu yang pelihara kita, sudah memberkati kita, sudah sekolahin kita, sudah kasih makan kita, kita pantas. Balas orang tua kita. Kalau di ulang tahun kita datanglah, bawain ayam, bawain ikan. Ya, kalau orang Batak bawain pala babi. Begitu kan? Nah, tapi berikan apa yang dia butuhkan. Suami dan istri saling mengasihi, menolong, membutuhkan. Ya, bisa nggak suami membutuhkan sesuatu? Bisa. Saya mau cerita. Saya dengan istri saya, istri saya duduk di sana. Istri saya setiap hari, kalau saya mau kerja disiapkan makanan pagi untuk saya bawa, untuk saya makan, dan dibawakan makan untuk bekal saya makan di gereja, ya saya kerja. Dulu juga di kantor, waktu saya di pabrik juga begitu selalu dibawakan. Kita buat termos yang panas terus, jadi waktu siang kita makan masih panas makanannya. Apapun yang saya minta dia layanin. Tapi suatu hari, belum lama sih, sekarang, jadi masih ingat, udah ketawa belum dengar ceritanya juga. Satu hari, kan sekarang masa-masa pandemi, jadi banyak jualan online, ya kan? Jadi Pipin beli bakmi yang frozen mie. Satu hari saya rasanya pengen makan mie nih. Ya, pagi-pagi kalau makan mie enak nih. Bakminya ada kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk itu tahu ya? Yang digoreng wangi itu kan. Rasanya pengen pagi itu saya pengen makan gitu. Tapi hari itu, pagi itu istri saya sibuk. Jadi akhirnya saya nggak bisa minta dibikinin, dan istri saya nggak tahu kalau memang saya mau juga mungkin dia tinggalkan kesibukan untuk bikinin. Tapi saya nggak bilang. Akhirnya saya makan nggak bakmi? Nggak, saya nggak makan bakmi. Walaupun bakmi itu ada. Terus sudah sore baru saya bilang sama istri saya, tadi pagi sebelumnya saya pengen makan bakmi itu tuh yang kriuk-kriuk. Lah, kenapa nggak suruh Mbak aja masakin kalau saya nggak sempet? Ya kalau saya suami yang galak bilang, emang istri gua Mbak? Istri gua kan lo. Saudara tahu, ada di dalam keinginan suami kadang-kadang sesuatu yang ingin istrinya yang buatin. Bukan mbaknya yang bikinin. Padahal saya juga bikin sendiri bisa. Dulunya tukang bakmi kangkung. Ya kalau super mie bisa, ini juga bisa. Bakmi kangkung aja saya bisa bikin. Dulu masih kecil saya jualan bakmi kangkung. Masa bakmi gak bisa kerjain? Tapi seperti Daud tadi dia bilang, aku ingin
air minum dari perigi yang ada di Bethlehem. Aku juga ingin minum bakmi kangkung yang dibuat, bakmi frozen yang dibuat oleh istriku dari tangan istriku. Pantas nggak? Pantas suami. Layak. Tapi bukan itu maksud saya. Jadi istri saya nggak usah offended karena ya istri saya nggak tahu. Ya, jadi ya saya bilang saya pengen makan bakmi itu, gitu. Jadi saya nggak makan karena bukan dari tangan istri saya yang buat. Saya buat saat itu. Jadi kalau lihat Daud itu, dia juga layak sebenarnya sebagai pemimpin dia minta, tapi dia bilang nggak layak. Nah saya juga bilang saya nggak layak karena istri saya lagi repot, jadi nggak usah masalah. Nah cerita ini saya bawa. Ini saya tinggal 1 menit lagi ya. Tadi kayaknya singkatnya lebih panjang ya. Jadi saya boleh habis nih. Udah cerita bakmi kangkung. Ya. Dan seorang perempuan Yunani, Siro Fenisia, datang kepada Tuhan Yesus, padahal waktu itu Tuhan Yesus sedang menyingkir. Ya, untuk tidak ketemu orang-orang. Dia pergi ke Tirus di Sidon itu di atas dekat Libanon. Itu juga saya tahu lewat peta, saya belum pernah ke sana, belum pernah ke Libanon. Lewatin Libanon pernah. Sedang Tuhan Yesus pagi-pagi mungkin ini makan di hotel bintang 5, dulu nggak ada hotel bintang 5, lagi breakfast, ada roti di meja yang lagi enak. Perempuan itu datang tersungkur, tolong Tuhan, dia bilang bukan panggil Tuhan, dia panggil Tuhan, Lord, tolong, anak aku kerasukan setan, katanya, tolong dong. Dia terus ngomong, ya mungkin Tuhan Yesus lagi makan roti sampai dia bilang, biar anak-anak kenyang dulu, baru giliran kamu. Karena nggak layak kalau roti ini aku ambil dari anak-anak kasih kepada anjing. Kasar ya kayaknya ya. Kasar kelihatannya. Banyak orang bilang, gue juga manusia. Apalagi gue punya pendidikan, gue punya jabatan. Ngapain gue mesti merendah seperti begitu? Lu mau tolong, nggak tolong ya udah. Ya waktu zaman saya masih kecil, ada teman saya, adiknya kemasukan setan. Terus dia minta tolong, tante saya, kalau Pak Leo kenal Tante Bit itu kan, tinggal di rumah saya dia datang, minta tolong dong usirin setan. Ya orang Kristen terkenal untuk usirin setan ya. Nah, tapi tante saya heran, kok nolongin gitu gak mau, kenapa ya? Dia bilang gini, panggil papamu kemari, karena kita tetangga dekat-dekat gitu ya, rumahnya beda blok, beda klaster lah kalau zaman sekarang. Waktu itu zaman itu ya beda gang. Panggil papamu sekarang, kalau datang. Papanya diapain? Dimarahin. Sama Tante Bit. Engkau gak pernah ke gereja, gak pernah cari Tuhan. Waktu anak engkau masuk setan, baru cari orang Kristen untuk usir setan, baru cari Tuhan. Ke gereja engkau, katanya. Pergi dia, marah kali nggak tahu. Tapi si perempuan ini nggak marah loh. Dia bilang anjing itu pun juga menunggu remah-remah. Jatuh dari meja tuannya. Kasar. Dulu aja saya punya anjing. Kalau tukang roti lewat, sekarang sih nggak ada tukang roti lewat ya. Tukang roti lewat pakai prot, udah jauh-jauh dia bisa dengar. Dia udah bisa gonggong. Dia bisa lari dari depan ke belakang ke tempat meja makan kita lagi duduk situ. Dia lari lagi ke depan, dia gonggong lagi. Kenapa? Dia suruh kita beli roti. Dia bangun berdiri, dia pai-pai, dia mau makan roti. Kita aja waktu zaman dulu itu enggak seminggu sekali makan roti, tapi dia bisa panggil tukang roti, dia gonggong sampai kita beli dan kasih dia. Anjing saya tuh. Nah ini perempuan Veronesia, dia bilang, Tuhan, anjing pun makan remah-remah dari meja tuannya. Tuhan bilang, karena perkataanmu pergilah sekarang, iblis itu sudah keluar dari anakmu. Kita juga sama. Kita orang yang berdosa. Berdosa, bukan berdosa. Oh nyelip lidahnya, udah tua. Kita manusia yang berdosa, kita gak layak dapat kasih daripada Tuhan. Kita gak layak. Walaupun kita seperti anjing pun yang menunggu remah-remahnya juga nggak layak. Tapi Tuhan
melayakkan kita. Efesus 1 ayat 3-5 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Efesus 1 ayat 3-5. Yang mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Allah sudah pilih saudara, sudah pilih saya sebelum dunia dijadikan. Bukan dunia dijadiin dulu baru cari. Nih, ya siapa yang mau indekos di dunia ini? Gue udah bikinin kamar indekos banyak. Tapi sebelum dunia dijadikan, Dia sudah pilih kita. Dan bukan hanya pilih, dikasihi. Ayat kelima dikatakan, dalam kasih Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Amin. Karena itu kita tahu bahwa Allah itu penuh kasih. Kita orang yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Lewat kasih-Nya kepada kita. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih anaknya. Tapi tidak stop pada anaknya. Bapa sama anak ikat janji, bapa dan anak kerjasama. Anaknya juga mau taat. Kalau anaknya nggak taat, Bapa kasih, tidak ada keselamatan bagi kita. Tanpa pamrih Tuhan Yesus, Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat merendahkan diri. Padahal waktu saat dia lagi mau ditangkap, dia lari, dia berdoa, oh Bapak kalau bisa cawan ini dilalukan daripadaku. Dia balik lagi lihat murid-muridnya, lu lagi tidur. Dia balik lagi, dia bangun muridnya, jangan berjaga-jaga, berdoa jangan masuk dalam pencobaan. Dia berdoa lagi, berdoa yang sama, yang itu tuh lagi, ya Bapak, kalau bisa lalukan cawanku ini daripadaku. Karena apa? Dia akan ditinggalkan bapaknya dan hidup sebagai dengan kekuatan manusia dalam hukuman, hinaan, naik di atas kayu salib untuk dosa kita yang tidak layak menerima kasih-Nya. Karena ketaatannya, karena kasih-Nya kepada kita, Dia rela mati. Dan bukan hanya mati, kalau sampai mati doang kita nggak selamat. Dia bangkit dari kuburnya. Secara roh Dia masuk ke dalam kuasa kerajaan maut. Dia ambil otoritas yang Adam berikan kepada iblis, kepada kuasa maut, Dia ambil itu semua. Dan Dia naik ke surga. Itu menjadi keselamatan kita. 1 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, 1 Petrus 3 ayat 18, mungkin saya nggak kasih ayatnya. Sebab Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, seperti kita orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia bawa kita kepada Allah. Bukan hanya dibawa, Allah menjadikan kita anaknya. Sehingga kita dalam Roma dikatakan, kita oleh rohnya boleh memanggil Allah itu Aba, ya Bapa. Enggak ada agama lain yang ngajarin begitu. Cuman melalui Kristus Yesus, Dia mati tanpa dosa, Dia mati untuk kita yang tidak layak. Oleh karena itu, saudara-saudara, hiduplah dalam kasih. Kita yang sudah tidak layak memperoleh kasih, hiduplah kita dalam kasih. Ya. Kita bisa mengenal kasih Allah dari 1 Yohanes 4 ayat 7-21, nanti di rumah aja dibaca. Allah itu adalah kasih. Kita melihat kasih-Nya Allah, kita mengenal Allah lewat kasih-Nya. Kita bisa melihat Allah juga, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. 1 Yohanes 4 ayat 12 kata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.
Lewat apa? Dalam perbuatan-perbuatan yang kecil. Berapa kali saya ikut baksos yang sederhana, yang kecil, nggak banyak, cuma 100 paket. Dibantu dengan Pak Budi, bantu dengan Pak Sihombing, dibantu dengan Pak mana itu ketua Scienceman kita, Pak John, ya, dan beberapa sampai kita sudah naikin semua paket parkir. Kita doa, Tuhan tunjukkan kita kepada orang yang membutuhkan. Begitu kita lewat, ada bapak-bapak lagi dorong gerobak. Stop di tempat yang susah untuk stop sebetulnya, karena masih di tengah-tengah jalan, di perempatan, di pertigaan. Terpaksa saya stop. Ya, terus saya nggak tahu waktu itu yang turunin Pak John atau Pak Hombing, kasih orang itu. Waktu orang itu terima paket yang sekedar yang mungkin kita kasih, seperti dia nangis, ya Tuhan, ya Allah, berapa hari aku bisa makan ini ya. Berarti dia berapa hari dia tidak makan. Keluar air mata saya. Oh Tuhan, kalau gitu Tuhan jadikan kita malaikat yang dia minta tolong, Tuhan utus kita untuk kasih dia makan. Dari hal yang kecil, kita juga akan adakan baksos di tempat orang-orang sakit jiwa pada tanggal 21. Kalau saudara yang mau lihat orang sakit jiwa, menengok boleh datang. Ya, hiduplah kita juga dalam kasih, tunjukkan kasih. Kasih yang seperti apa? 1 Yohanes 4 dikatakan, tidak seorang pernah melihat Allah jika kita saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna dalam kita. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, ayat 20 ya. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah dan yang tidak lihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Orang baru bisa melihat ini Allah yang penuh kasih. Ada di diri Pastor Leo, ada di diri Pastor Lewi, ada di Pak Yuhandi, ada di diri kita masing-masing semua sidang jemaat. Karena kita punya kasih. Amin. Nah, terakhir, hiduplah oleh iman. Mazmur 34 katakan, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Karena apa? Karena ayat 17 dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Kita benar bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita tidak pantas dan dilayakkan. Ya, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Jadi kalau ada masalah, nangis cari Tuhan. Jangan minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi saya simpulkan bahwa breakthrough atau terobosan atau adalah pencapaian hasil di luar pikiran dan kemampuan kita. Blessing atau berkat adalah semua kekayaan, kebaikan, kesukaan, kedamaian, dan kebahagiaan disediakan oleh Tuhan bagi kita. Setiap kita mendapatkan breakthrough dan blessing dari Tuhan bukan karena kita layak atau pantas menerimanya, karena Tuhan mengasihi kita. Pada saat breakthrough dilakukan yang terbesar oleh Tuhan di atas kayu salib, maka kita kembali menjadi anak-anaknya. Blessing yang diberikan oleh Tuhan, oleh Bapa di Kejadian 1 ayat 26 atau 27, Tuhan memberkati, memberi otoritas, dikembalikan pada kita. Karena itu kita gak usah bingung dengan berkat-berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Minta kepada Tuhan dengan naik. Hidup dengan iman. Orang benar dibenarkan, menghidupkan kebenaran. Orang benar itu orang yang dibenarkan dan menghidupi kebenaran itu. Dan dia menjadi benar. Baru dia bisa hidup oleh iman, bukan oleh orang lain. Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Perjalanan bersama Tuhan setiap hari bukan sekedar tindakan atau kepercayaan di saat ada kebutuhan atau tantangan, tetapi menjadi perjalanan iman dari seorang yang dibenarkan dan menghidupi kebenaran itu. Firman Tuhan itu. Roma 1 ayat 17 saya bacakan sekali lagi.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Karena itu breakthrough and blessing senantiasa bagi kita semua, setiap jinang jemaat. Senantiasa bagi kita orang yang benar, yang hidup oleh iman dan kasih dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati.